Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Latifah Mutaharo. Saya dari SD Negeri Dosedo Mukti, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, dari Provinsi Jawa Tengah. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian di video ini, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Kegiatan yang pertama diawali dengan pra-observasi dengan salah satu rekan guru di sekolah saya yang bernama Ibu Tias Febrianti. Beliau merupakan guru kelas 6 SD Negeri 2 Sidomukti. Beliau nantinya yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam kegiatan supervisi ini. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tias? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Latifah. Alhamdulillah. Baik, Bu Tias. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bu Tias sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Tias, nanti Bu Tias bisa menjadi lebih siap, menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Baik Bu Tias, jadi untuk kegiatan pra observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Tias. Boleh ya Bu? Ya, silakan Bu. Ya. Baik Bu Tias, untuk pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran di kelas Bu Tias itu akan seperti apa? Oke, baik Bu Latifah. Jadi saya itu untuk tujuan pembelajarannya ya Bu, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan. Yaitu yang pertama, melalui permainan balok stako dan penjelasan dari saya nantinya, peserta didik itu dapat memahami Bu makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, melalui kegiatan nonton video ya Bu, terus ada diskusi kelompok dan jual beli informasi, peserta didik itu dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, setelah memahami pengamalan dan bukan pengamalan Pancasila melalui kegiatan diskusi nanti, peserta didik itu dapat mempraktekkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan konsisten. Dan yang terakhir, yaitu tujuan yang keempat, setelah membuat karya yang paling diminati tentang pengamalan Pancasila melalui penugasan dari guru nanti, peserta didik dapat mengajak teman mengamalkan Pancasila melalui karya yang dibuatnya dengan percaya diri. Jadi seperti itu, Bu. Materinya sangat beragam. Jadi ini materinya tentang materi dasar negara dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya Bu? Iya betul Bu. Baik, kemudian untuk area pengembangan, Ya. mohon penjelasannya dari Bu Tias terkait area pengembangan yang ingin Bu Tias capai itu seperti apa? Nah, untuk area pengembangan sendiri, saya ingin memfokuskan pada 2 aspek, yaitu yang pertama itu tentang aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa. Jadi mereka dapat memahami sekaligus dapat mempraktekkan sikap-sikap dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nantinya, Bu. Nah, untuk fokus pengetahuannya, anak-anak nanti melakukan tukar informasi dalam kegiatan pasar-pasaran, Bu, dengan kegiatan kelompok juga. Nah, serta mengikuti permainan ular tangga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang dapat dijawab oleh siswa. Kemudian untuk keterampilannya, Bu, diharapkan nanti siswa saya dapat membuat sebuah karya yang dapat mengajak teman-temannya itu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan siswa dalam prosesnya nanti ya Bu. Ya. Jadi mereka nanti akan melakukan kegiatan diskusi kelompok, diintegrasikan dalam kegiatan pasar-pasaran, serta permainan ular tangga, begitu ya Bu ya? Iya betul. Kemudian Bu, nanti dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran apa yang akan Bu Tias gunakan? Nah, untuk model pembelajarannya ya Bu, yang saya rencanakan itu menggunakan pembelajaran cooperative learning. Nah, tipenya itu STAD ya Bu. Nah, jadi pembelajarannya itu secara berkelompok nanti.
Baik, Bu. Eh, jadi model pembelajarannya ini menggunakan cooperative learning tipe STAD ya Bu. Nah, tentunya nanti dalam kegiatan Ibu pasti ada sintak-sintaknya dari model STAD ya Bu. Iya. Kemudian untuk strateginya Bu, untuk strategi pembelajaran dan metode pembelajaran nanti, Bu Tias rencananya memakai strategi dan metode pembelajaran seperti apa? Untuk strateginya nanti Bu, saya rencananya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk metodenya sendiri, rencananya saya menggunakan diskusi kelompok, terus ada juga penugasan, tanya jawab, dan permainan tadi Bu. Baik, strateginya tadi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Baik. Pembelajaran diferensiasi kan terdapat 3 jenis diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, dalam diferensiasi konten itu bagaimana ya, yang Ibu Tia sediakan, bisa dijelaskan Ibu? Baik Bu, jadi untuk diferensiasi kontennya ya Bu, saya itu menyediakan berbagai jenis media pembelajaran, jadi beragam ya Bu, ada yang gambar, ada yang video, lagu, komik, juga ada infografis yang nanti saya bagikan kepada siswa, dan siswa juga dapat memilih materinya yang saya sediakan itu sesuai dengan minatnya Bu, mau yang mana. Baik, tadi Ibu menyediakan berbagai jenis media pembelajaran ya Bu, dalam diferensiasi konten ya Bu. Kemudian selanjutnya untuk diferensi proses, bagaimanakah langkah-langkahnya Ibu? Untuk proses pembelajarannya ya Bu, saya merencanakan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua gaya belajar siswa kan ya Bu. Nah, nanti saya meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dan juga kelompok besar Bu. Nah, untuk kegiatannya sendiri bermacam-macam. Yang pertama untuk kelompok besar, yaitu nanti siswa melakukan permainan eksperimen balok stako di awal pembelajaran Bu. Kemudian untuk yang kedua, kelompok kecilnya, yaitu ada permainan pasar-pasaran, yaitu tadi Bu jual beli informasi tentang pengamalan sila Pancasila, dan juga ada kegiatan permainan ular tangga pada kegiatan evaluasinya Bu. Seperti itu. Nah, ya, jadi kita kan Ibu sudah menjelaskan dari 3 jenis diferensiasi ya Bu. Tadi udah ada konten dan juga ada diferensiasi proses. Kemudian yang ketiga untuk diferensiasi produknya Bu. Seperti apa yang akan Ibu lakukan? Untuk rencana diferensiasi produknya ya Bu, saya meminta siswa untuk memilih tugas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka Bu. Mungkin nanti saya menugaskan mereka, ada yang membuat cerpen, ada yang membuat video atau membuat lagu begitu. Terus ada yang membuat poster juga tentang pengamalan sila Pancasila Bu. Jadi mereka nanti bisa memilih sendiri. Saya bebaskan sesuai dengan minat dan kemampuannya saja. Selanjutnya untuk penilaiannya nanti kira-kira bagaimana yang akan Bu Tias rencanakan? Nah, untuk penilaiannya sendiri Bu, saya merencanakan 3 aspeknya itu masuk ya Bu, ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu ya Bu ya. Nah, untuk pengetahuannya nanti saya akan memberikan soal evaluasi individu Bu, dan ada juga evaluasi permainan ular tangga, jadi agar lebih menarik begitu Bu. Nah, untuk keterampilannya, saya menilai keterampilan siswa ketika sedang berdiskusi Bu. Nah, juga ketika produk siswa itu sudah selesai kan saya menilai produknya juga. Kemudian untuk penilaian sikapnya, saya menilai sikap siswa itu selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir. Baik, sangat bagus sekali, tersusun dengan rapi. Kemudian untuk sasaran kelasnya itu Ibu mau menggunakan kelas berapa? Saya masih kelas 6 ya Bu. Ya, otomatis Untuk kelas 6 ya Bu, karena Bu Tias ini ngajar kelas 6. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Bu? Untuk pelaksanaannya sesuai dengan jadwal saya di pendidikan Pancasila itu kira-kira hari Kamis Bu, besok saya laksanakan hari Kamis. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, baik Bu Latifah. Jadi
yang saya dapatkan ya Bu dari kegiatan observasi kita pada hari ini, saya jadi lebih memiliki gambaran Bu bagaimana proses pembelajarannya saya nanti, jadi terkait media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, kemudian LKPD dan soal evaluasinya, mungkin ada gambaran seperti itu, dan juga gambaran penilaian yang akan saya lakukan tadi Bu, yang ada 3 aspek tadi. Saya akan lebih fokus membuat penilaiannya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan saya cukup sekiankan dulu untuk hari ini ya Bu. Saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Bu Tias, karena nanti yang saya pantau itu juga berkaitan dengan hal itu. Ya, Bu. Dan saya harapkan nanti pada hari Kamis besok Bu Tias dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan oleh Ibu Tias. Saya harap semuanya bisa teramati, bisa tercapai, dan untuk materi pelajarannya juga dapat tersampaikan kepada siswa, sehingga hasil belajar siswa juga akan maksimal. Terima kasih sama Bu. Jadi nanti kita bisa berjumpa lagi Bu pada kegiatan observasi, dan setelah observasi kita akan lanjut lagi melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Sama-sama Bu Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Berangkat semua hari ini ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, siapa yang tadi berangkatnya paling awal? Ya, Mas Sidney, silakan dipimpin doanya ya Mas. Ya. Kita berdoa mulai. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ibnu, Siti, Sirni, Naila, Najwa, Nur, Karo, Yoga. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran seperti biasa nanti kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Nah, hari ini kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sudah apa ya? Nah, silakan berdiri di posisinya dengan posisi yang siap. Sikapnya bagaimana? Tegak di depan ibunya. Hadapnya ke depan. Boleh sambil meregangkan tangan, ya, meregangkan kepala. Nah, kita akan tepuk profil pelajar Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk 1, tepuk 2,
betul. Silakan duduk. Tidak ada. Nah, baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya? Ya. Sudah. Nah, nanti coba kalian tuliskan 5 kata yang ada pada lagu Garuda Pancasila. Silakan disiapkan dulu pulpennya. Tujuan pembelajaran pada hari ini apa saja? Yang pertama, setelah bereksperimen dengan balok stako, jadi nanti kamu bermain dengan balok stako. Sudah pernah bermain balok stako? Sudah. Iya ya. Balok stako dan penjelasan dari guru nanti diharapkan kamu dapat memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Terus yang kedua kita mau apa lagi? Melihat video. Lihat video, membaca komik, terus nanti juga ada diskusi, ya, diskusi kelompok. Nah, tujuannya apa? Agar nanti kamu bisa mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang pengamalan dan bukan pengamalan. Kemudian yang ketiga, nanti kamu diharapkan dapat mempraktekkan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, nanti kamu dapat membuat karya yang dapat digunakan untuk mengajak temanmu agar ikut mengamalkan sila Pancasila. Paham ya? Apa yang kalian pikirkan bila mendengar kata dasar negara? Apa? Pancasila, ya. Dari mana kalian tahu kalau dasar negara kita Pancasila? Pernah dengar? Iya. Tadi kamu nyanyikan lagu Garuda Pancasila, ada dasar negaranya apa tidak? Nah, itu juga ya. Nah, jadi benar sekali dasar negara kita adalah Pancasila. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadi hamba yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengamalan sila pertama Pancasila? Bagaimana kalau kamu mengamalkan sila pertama itu contohnya bagaimana? Beribadah, terus toleransi dengan ya, umat yang berbeda agama. Saudara-saudara, setelah saya mengucapkan doa pada Tuhan, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham yang berkata, galilah apa yang hendak kau jawabkan dari bumi Indonesia sendiri. Galilah dari kalbunya rakyat Indonesia, dan engkau akan mendapatkan jawaban tentang apa yang hendak dijadikan dasar negara Indonesia merdeka yang akan datang. Maka malam itu saya menggali dalam ingatan, menggali di dalam cipta, menggali dari bumi Indonesia ini, agar supaya hasil dari penggalian ini dapat dipakai sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Nah, sampai akhirnya dasar negara kita apa namanya? Pancasila, yang disepakati. Nah, disepakati bersama pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Silakan dimulai dari kelompok 1. Boleh itu enggak apa-apa.
Oh, tentu saja tidak. Sudah? Ya, oke baik. Tadi kalian sudah bermain apa ini namanya? Baru sako. Mengasihkan atau tidak? Iya. Tadi siapa yang mengasihkan? Tidak masalah ya. Tadi kita sudah mengamati. Nah, kenapa kok bisa roboh sakonya? Kan tidak seimbang. Tidak seimbang. Tidak seimbangnya itu kenapa? Karena diambil. Karena susunannya Diambil satu persatu. ambil satu persatu. Nah, kamu tadi sudah mengamati kira-kira yang paling kokoh itu yang bagian mana? Bawah. Bawah. Kenapa yang bawah? Karena fondasi. Iya, sebagai fondasi. Yang tidak perlu ditulis. Sudah. Silakan disampaikan ke teman-teman kalian tadi yang sudah kalian diskusikan. Dari yang pertama, tabel hasil pengamatan. Fondasi itu waktu penyusunannya di mana? Di awal. Di awal. Betul apa tidak? Ya berarti betul semua ya? Ya di awal. Kemudian yang kedua apa? Fungsi. Fungsinya itu sebagai apa? Penyangga. Penyangga. Oke betul. Kemudian yang ketiga sifat bahannya? Oke betul. Terus yang keempat maknanya. Bila bangunan tidak memiliki bagian fondasi itu bagaimana? Mudah runtuh. Ya mudah runtuh. Ya. Berarti betul semua ya. Kita tepuk the best dulu. Tahu apa tidak the best? Satu, dua, tiga. Lagu the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Topik yang pertama yaitu mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lanjut mas. Dasar negara itu tertuang di mana? Tertuangnya di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ke berapa? Ya, ingat-ingat alinea ke-4. Ini bunyinya yang sering kita bacakan ketika upacara. Ya. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kamu. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita. Otong, yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua kamu pasti pakai hijab, Dra. Aku
berdiskusi tentang proyek bersama. Mereka memutuskan untuk membuat Ditunjukkan ya, Kak? Bisa. Silakan tunjukkan ke sini. Boleh lihat di itu ya, di LKS boleh. Disampaikan Nur. rajin beribadah sama Sila. Dia dibacakan. Ceritanya. amalan benda tanah air. Ayo penjualnya dibacakan penjualnya. Berdiskusi. Yuk dibacakan. Empat, oke. Apa itu? Pertanyaan. Kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2? Mbak Diana. Pertanyaannya apa? Yang besar ya, yang suaranya yang keras. Sila kedua Pancasila memuat nilai 100. Nilai apa? Kelompok 1 dijawab. Sila kedua Pancasila memuat nilai apa? Apa? Kemanusiaan. Betul apa tidak Diana? Oke, dapat nilai 100 ya, poin 100. Lanjut kelompok 2. Ayo. 5. Naik. Ada pertanyaannya tidak? Tidak. Tidak dapat pertanyaan. Kelompok 3. Empat. Apa itu? Pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 4. Diana ya? Apa Mbak pertanyaannya? Fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara. Betul apa tidak? Ya, nilainya 100. Diingat-ingat ya. Terus kelompok 4. Yang Dua. paling banyak itu. Iya. Apa itu? Pertanyaan. Pertanyaannya dari kelompok 5 untuk kelompok 4.
Kelompok 5 siapa? Oh iya TKS. Lambang? Betul? Ya, 100 untuk kelompok 4. Lanjut kelompok 5. 6. Apa itu? Pertanyaan dari kelompok 1. Perilaku di keluarga dalam penyerapan berbagi dengan adik atau kakak. Betul? Ya, oke, betul ya. 100 untuk kelompok 5. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ini selalu Nah, baik yang terakhir ya. Nanti kalian akan membuat karya. Ya, karyanya Bu Guru bebaskan. Kamu lebih suka membuat lagu atau lebih suka membuat poster atau membuat cerpen. Gitu ya. Nanti silakan kamu memilih sesuai dengan keinginanmu. Ya. Karyanya sesuai dengan kemampuanmu dan kalau bisa melakukannya, bisa mengerjakannya. Yang untuk Persebaya dulu silakan memilih. Ya, maju yang Persebaya. Mainnya roh. Ini dewek kon. Nah, kalau sudah silakan kamu bentuknya untuk teman kalian. Nah, tugas yang di sini ya, kamu pilih satu jenis karya yang kamu paling minati. Nah, silakan mulai dari sini. Oh, yang lain boleh langsung gitu nggak, Pak? Yuk. Kita setujui mau dikumpulkan dari apa? Ya, angsupan nggak apa-apa ya. Angsupan kita kumpulkan. Ya, gambar komik. Ini secara berkelompok atau individu? Ya, Bu Guru juga bebaskan. Jika mau individu boleh, kelompok juga boleh. Ya, hari Kamis depan ya. Nanti kelompoknya. Jadi kita kembali Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir tentang apa? Pancasila. Coba Bu Guru ingin tahu apa saja sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Tadi ada Pancasila sebagai dasar negara. Terus kita juga belajar tentang Toleransi. pengamalan dan bukan pengamalan sila Pancasila. Setelah mengetahui itu, Bu Guru harap nanti kamu bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Siap apa tidak? Coba Bu Guru cek lagi. Tadi dasar negara kita apa ya? Nah, coba singkat yang sesuai dengan sila pertama contohnya apa? Ibadah, toleransi. Ya. Kemudian yang sila kedua, bersikap tolong menolong, kemanusiaan, ya, saling menghargai atau menghormati. Terus sila ketiga, bekerja sama, ya. Bekerja sama sudah kita contohkan dalam kegiatan apa tadi? Kelompokan atau diskusi. Yang sila keempat, contohnya apa? Ya, musyawarah mufakat tadi juga
sudah kita praktekkan ya. Sila yang terakhir, sila kelima, tentang apa? Keadilan. Keadilan di sekolah apa contohnya? Tidak berbeda teman-teman. Ya, ada lagi? Keadilan di sekolah. Ya kamu kan dapat bangku masing-masing, tidak ada yang mendapat 2 ya. Kamu mendapatkan ilmu dengan sama. Ya. Terus apa sih kegiatan yang paling menarik hari ini menurut kalian? Permainan, oke boleh. Permainan apa? Bola tangga. Yang beli pembeli permen itu menarik apa tidak? Karena makan permen ya. Tapi kamu jadi tahu kan? Bahwa semangat dan semangat jadi tahu ya. Setiap sila di situ juga bisa ditempelkan, boleh dibaca lagi. Terus apakah perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaanmu? Ada yang sedih? Sedih. Kalau sedih nanti guru kasih permen lagi. Ya baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Tadi yang berdoanya paling siap siapa? Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita tutup dengan berdoa. Yang tadi berangkatnya paling akhir siapa ya? Ya, silakan Siti dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan kamu langsung pulang ke rumah masing-masing, ya, tidak langsung keluyuran. Hati-hati di jalan ya. Dari kelompok 5. Yang kita tuntut laku dan tumbuh